Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya tarawih yang nanti akan ditutup dengan salat witir rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa ke-13, tarawih ke-14 kulolan panjenengan sedaya masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Sakmenika merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan kesehatan jasmani niku kenikmatan yang tiada tara. Maka sebagai wujud rasa syukur adalah senantiasa takarrub ilallah, senantiasa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika setiap pribadi-pribadi mukmin, ketika setiap individu-individu muslim senantiasa berupaya dalam lingkarannya Allah, maka yakinlah seyakin-yakinnya wallahu waliyul muttaqin. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'dah, penutup para nabi, pembawa risalah agung yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan keselamatan, yang penuh dengan kemuliaan. Mugi-mugi keluarga besar kita, keluarga cemara kita, istri tercinta, suami tersayang, anak-anak yang senantiasa membuat hati kita tenang, keturunan-keturunan kita kelak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sudah hampir setengah perjalanan dan ternyata 17 hari lagi hari raya Idul Fitri. 17 hari lagi, Pak. Mugi-mugi Allah memberikan kita kesempatan untuk menuntaskan sebuah kenikmatan ini. Ketika hari ini kita di sini ada 3 hal yang patut kita cek, recheck, restorasi agar puasa tahun ini itu tidak sekedar datangnya, berprosesnya, berlalunya bulan suci Ramadan itu tidak ada bekas sama sekali, tidak ada makna sama sekali. Bahasanya Pak Menteri itu meaningful learning, ya, tidak ada kebermanaan dalam proses pembelajaran sakmenika selama 1 bulan penuh. Yang pertama yang hendaknya kita coba untuk perbarui, coba kita cek recheck kembali, yaitu niatan kita. Innamal a'malu bin niyah. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Niat apa? Niat apapun, tidak hanya niat puasa, tapi niat kita hanya untuk mencari ridha Allah, hanya untuk mencari ridha Allah. Bersedekah karena Allah, berbagi karena Allah, bukan pengin dielem para manungsa, bukan ingin dipuji para manusia. Berbagi, sedekah, peduli kepada sesama, berjuang di jalan Allah, ya, niku diperbarui niate. Pergi ke masjid, sholat berjamaah, ya, berbuat baik kepada sesama, bener-bener diluruskan ilallah, hanya kepada Allah. Niki penting. Kalau kita belajar sejarah, bagaimana Abdurrahman bin Muljam itu kalau nggak salah seorang yang hidup pada masa Kanjeng Nabi itu, yang menjadi orang-orang dari golongan Khawarij itu,
niatannya pun salah ya. Kan beliau itu orang ini kan 3 orang yang berupaya untuk membunuh para pembesar Islam. Ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada Muawiyah dan juga Amr bin As. Niatannya pun salah. Padahal beliau ini Abdurrahman bin Mujal itu adalah seorang ahli ibadah, penghafal Al-Quran, tapi niatannya salah, ya salah. Maka momentum bulan suci Ramadan adalah momentum untuk meluruskan niat kita hanya kepada Allah, dibersihkan dari riya-riya, dibersihkan dari menduakan Allah. Fafiru ilallah, kita kembalikan semua aktivitas ibadah kita itu hanya kepada Allah. Niku yang pertama. Yang kedua, memperjelas tujuan kehidupan kita di dunia ini, memperjelas visi kehidupan kula lan panjenengan sedaya. Napa visi kita, napa tujuan kita? Tidak lain dan tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah. Untuk apa? Meraih kebahagiaan dunia akhirat yang penuh dengan kebahagiaan. Lebih-lebih memperjelas tujuan kehidupan yang lebih kekal, yaitu darul akhirah, kampung akhirat. Lah niki penting. Hanya pribadi-pribadi yang cerdas, hanya pribadi-pribadi mukmin yang memahami bahwasanya kehidupan dunia itu sementara. Cekak Pak, kados poso ngoten lho. Poso niki 4:30 sampai jam 5 kurang 15. Ketika kena air putih ceguk selesai Pak. Itu kenikmatan dunia. Tidak lebih daripada 30 detik. Maka pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir niki senantiasa merenungi, meskipun dunia ini cekak, meskipun dunia ini pendek, tapi katanya Bung Nabi, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Dengan cekaknya dunia, dengan singkatnya dunia, justru ini yang bisa membuat kita terpeleset masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Lho niki tari-tarian Pak, donya niki antara kebaikan dengan kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tari-tarian. Saya yakin setiap kita pernah dalam fase kehidupan itu dalam jiwanya penuh dengan gejolak. Tari-tarian Pak. Sebuah pertempuran, sebuah pertarungan antara pembisik-pembisik yang ada dalam jiwa kita. Ojo gak popo, ala kalau sing delok didik ayai, jangan ketno ae wis, alah gak popo. Ini pertarungan Pak. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Karena sesungguhnya setiap kita, setiap jenengan, setiap saya itu memiliki potensi-potensi untuk senantiasa berbuat kebaikan dan berbuat kemaksiatan. Tapi tidak bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Visi akhiratnya jelas, orientasi kehidupannya jelas, tidak mau melakukan hal-hal yang bersifat sementara, tidak mau. Kehidupannya itu tertata rapi. Momentum bulan suci Ramadan adalah momentum untuk memperjelas visi akhirat kita. Sudahkah bekal kita cukup untuk kehidupan kita yang lebih abadi? Lho niki ditanyakno tenggone di dalam diri kita masing-masing. Memperjelas tujuan akhirat kita. Yang pertama niat, yang kedua memperjelas visi akhirat kita, yang ketiga membersihkan dan menata hati. Katanya Kanjeng Nabi, di dalam jiwa cucu anak Adam itu terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, bersih, sehat, maka seluruh tubuh akan ikut sehat. Namun jika segumpal darah itu sakit, kotor, rusak, maka seluruh tubuh akan ikut rusak. Napa niku? Qalb, hati. Katanya Hakim, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini.
ada 3 jenis hati. 2 harus dipadamkan, 1 harus dijaga untuk senantiasa hidup. 2 hati, 2 jenis hati yang harus kita benar-benar waspadai dan harus dimatikan. Yang pertama yaitu qalbun marid dan qalbun mayit. Qalbun marid niki adalah hati yang senantiasa sakit, loro, nek ana tanggane seneng, mangkel nek ana tanggane bahagia. Isine iku iri, dengki, hasad, hasud. Ini adalah hati yang senantiasa sakit. Fi qulubihim marad. Hatinya senantiasa sakit. Nek ana kancane sukses, petetot, mbek metot. Niki hati yang sakit. Dan ini harus dipadamkan. Nggih, bahaya, mboten saged tenang. Jenengan yang kepingin urip tenang Pak, jogo atine Pak. La taqdhab walakal jannah. Wong niku nek atine sakit-sakitan, nggih, sakit niku. Itu akan mudah marah. Lah nek marah mempengaruhi emosi. Lah nek sering emosi, detak jantung itu tidak beraturan. Nek detak jantung iki gak beraturan, cepet kena loro jantung. Lah nek jantung iki jantungan, iso-iso dipasang ring 1, ring 2, ring 3, bahaya. Qalbun marid, tenggelamkan. Jenis hati kedua yang harus kita tenggelamkan adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Mati Pak hati ini Pak. Tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Gaspol, ubur-ubur main medsos. Ono direktur senengane ngoplos. Nggih, saniki kan rame niku nggih. Ya Masya Allah Pak. Kula niki 4 bulan 5 bulan ndak bisa beli pertalit. Soalnya mboten gak ada barcode, belum ngurus. Asumsi saya beli pertamax. Ronnya 92. Niku 5 bulan yang lalu Pak, sampai sekarang. Harapannya mesinnya ben tambah awet. Lah kok ubur-uburi wak lele, Anda di prank le. Ini Masya Allah. Itu adalah perilaku orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, yang kalau muslim insya Allah memiliki kemampuan untuk pergi umroh, untuk pergi haji, tapi hatinya mati, tidak mau peduli. Belum minyak, belum timah, belum yang namanya minyak kita. Loh Masya Allah nggih. Nek enten Liga BRI sing mentereng nanggone pusat klasemen, puncak klasemen itu adalah Persib, di bawahnya Dewa United. Kemarin Persibaya gak sido meraih 3 poin. Nggih, betul nggih? Apal sampean nggih. Persib, Dewa United, Persibaya, Persija. Niki Liga BRI Indonesia. Enten Liga Setunggas. Liga Korupsi Indonesia. Wow, ngeri. Pertamina puncak klasemen. Timah, ASDP, yang terbaru minyak kita. Masya Allah. Ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan tinggi tetapi hatinya mati. Padahal gajinya, direktur-direkturnya itu Masya Allah, katanya Pak, itu ratusan juta. Ada yang bilang 1,2 M. Loh Masya Allah, ngono lho sik kurang. Karena hatinya mati. Gajinya 2 miliar, sama dengan gajinya takmir masjid Baitul Mutakin 2 M Pak. Makasih Mas. Ini Masya Allah. 2 hati yang harus kita tenggelamkan. Ada 1 hati yang harus kita jaga, kita rawat. Qalbun salim, hati yang senantiasa terkoneksi dengan jaringannya Allah. Hati yang senantiasa ingat kepada Allah, hati yang senantiasa hidup, hati yang senantiasa memunculkan rasa takut, takutnya hanya kepada Allah. Dia tahu
nek diki jabatan niku jabatan ini ada pertanggung jawabannya. Dia tahu meskipun tidak ada yang melihat, tapi dia senantiasa diawasi oleh Allah, zat yang maha mengetahui, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kau lakukan, yang kita lakukan, yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Mugi-mugi Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadikan hati kita menjadi hati yang qalbun salim. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullaha wal ghafurur rahim. Bila bisa bilak wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat witir.